Apakah mungkin ya Tuhan menjadi manusia? Apakah waktu dia menjadi manusia berarti dia pensiun sebagai Tuhan? Of the Commissioner of the Department of Corrections. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Ohin Rigosal. Dalam kesempatan ini saudara, mari kita menanggapi video dari Tante Eza waktu dia menanggapi Pak Deki. Mari kita lihat videonya secara singkat. Logis sederhananya begini Pak, apakah orang itu harus marah dulu untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai sifat marah? Apakah Tuhan harus menjadi manusia dulu untuk menunjukkan bahwa dia ada? Sekarang gini, apakah Kristen sepakat bahwa Tuhan itu memiliki sifat maha kuasa, maha besar, tidak serupa dengan ciptaannya? Sepakat tidak bahwa sifat-sifat Tuhan tersebut melekat sebagai salah satu standar sifat Tuhan itu sendiri? Kalau sepakat, berarti ketika Tuhan menjadi manusia, maka saya mengatakan bahwa Tuhan telah pensiun karena Tuhan meninggalkan sifat-sifatnya. Saat Tuhan menjadi manusia, dia akan terbatas ruang dan waktu. Saat Tuhan menjadi manusia, dia akan melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang, tetapi berbonus mukjizat yang bukan dari kehendaknya sendiri. Saat Tuhan menjadi manusia, dia tidak kuasa menyelamatkan diri dari rasa sakit, takut, bahkan menghindar dari kematian. Dan masih banyak lagi yang harus dikorbankan untuk menggulung sifat-sifat dan ciri khasnya sebagai Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada dua pokok yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah mungkin Tuhan itu menjadi manusia? Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudaraku ingat bahwa firman itu sudah ada dari semenjak kekal, dari semenjak semua belum dijadikan. Dari semenjak dunia ini masih kosong dan belum berbentuk, sudah ada firman. Karena firman itu dia yang adalah Allah. Dan dialah yang dikatakan di ayat 3. Menjadikan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. Dan Allah inilah yang datang dan menjadi manusia. Ayat 14 saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya bahwa dia yang datang ke dalam dunia. Dia yang menjadi manusia. Jadi saudaraku, apa yang perlu kita ragukan? Karena sudah jelas firman yang ada dari semenjak kekal. Dia yang adalah Allah. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Dan dia yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi ini sangat-sangat jelas saya pikir. Jadi kalau dikatakan Tuhan tidak mungkin menjadi manusia dengan berbagai alasan dan analogi yang disampaikan oleh Tante Eza. Dan analogi itu sama sekali tidak nyambung karena Allah mau dianalogikan atau mau disamakan seperti manusia atau seperti ciptaan. Ini sama sekali tidak masuk dengan paham kita. Dan ini mengerdilkan konsep tentang Allah dari Alkitab itu sendiri. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, dia katakan bahwa Tuhan pensiun ketika menjadi manusia. Saudara, kita harus tahu bahwa di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 7 kita lihat saudara, di sana dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang pertama saudara, paham tentang Allah yang menjadi manusia. Itu bukan konsep manusia,
itu bukan rencana manusia, tetapi itu adalah rencana dan kedaulatan Allah sendiri. Nah, ketika Allah menjadi manusia, sama sekali dia tidak meninggalkan kemahakuasaannya, kemahabesarannya, kesucian, segala sifat dan atributnya sama sekali tidak dilepaskan dan ditinggalkan. Tetapi Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7 sudah menjelaskan kepada kita bahwa dia mengosongkan, artinya dia membatasi dirinya sendiri. Dia mengambil rupa sebagai manusia, artinya dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menjangkau, menyelamatkan manusia. Dan ini cara yang diambil oleh Tuhan. Ini cara yang diputuskan dalam kehendaknya. Jadi kita nggak bisa mengatur Tuhan. Oh, Tuhan nggak boleh jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tidak demikian. Kan itu Tuhan yang mengambil keputusan, dia yang berdaulat. Dia yang tidak bisa diatur oleh siapapun dan tidak bisa ada seorang pun yang memberikan masukan kepada dia karena dia Allah yang Maha Kuasa. Jadi saudaraku, ingat bahwa ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, dia tetap Allah yang Maha Kuasa, dia tetap Allah yang Maha Kasih, dia tetap Allah yang Maha Suci, tetapi dia membatasi dirinya sendiri. Ini yang pertama, saudara. Jadi apakah Tuhan dia terbatas oleh ruang dan waktu? Yang pertama, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, jelas terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kita harus tahu bahwa Allah adalah roh, dari kekal sampai kekal. Jadi sama sekali tidak mungkin dibatasi oleh ruang dan waktu kealahannya. Tapi ketika dia menjadi manusia, apakah kealahannya atau Allah yang adalah roh itu mati dan tidak ada rohnya? Tidak, saudara. Dia tetap Allah yang adalah roh yang berkuasa dan maha hadir. Ini saudara, kita harus tahu bersama. Jadi kalau dikatakan mau mempensiunkan Tuhan karena dia menjadi manusia, ini bukan paham Kristen. Karena dalam paham Kristen, dia adalah firman. Dia adalah Allah yang sudah ada dari kekal. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia menjadi manusia. Tetapi ingat, dia tidak melepaskan dan meninggalkan segala kealahan dan sifat-sifatnya. Apapun itu, dia adalah Allah yang membatasi dirinya sendiri. Merendahkan diri. Dan saya mau sampaikan 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 18 dan selanjutnya sudah dikatakan bahwa memang paham tentang Allah, tentang Tuhan yang menjadi manusia, bahkan dia harus mati di kayu salib, adalah kebodohan bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan yang menjadi manusia. Jadi jelas dan harus ingat bersama bahwa setiap kita yang percaya itu hanyalah karena kasih karunia. Jadi saudaraku, tetap percaya bahwa Tuhan kita menjadi manusia, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa. Dan kita tidak menyembah manusia, tetapi kita menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Dan dia tidak terbatas di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.